Istana pastikan paskibraka putri boleh menggunakan jilbab saat upacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin stage yang punya channel ya. Berita ini melegakan kita, khususnya umat Islam ya, yang beriman kepada Allah SWT, yang mengikuti ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam acara pengukuhan pengibaran bendera di hadapan Bapak Presiden yang telah dilaksanakan, kita saksikan bahwa wanita Muslim itu tidak ada yang berjilbab. Ada diduga larangan atau intimidasi untuk tidak menggunakan jilbab demi keseragaman dan ketampanan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala BPEV, yakni Yudian Wahyudi kalau nggak salah namanya ya. Beliau mengungkapkan bahwa tidak ada paksaan sebagaimana yang viral diberitakan, namun untuk keseragaman dan ketampanan. Di luar pengukuhan dan acara pengibaran bendera merah putih, mereka bebas menggunakan hijab. Nah, arti kata bebas mengandung makna bahwa sewaktu pengukuhan dan pengibaran bendera dilarang memakai hijab dan wajib dibuka. Itu menurut makna tersirat yang secara eksplisit yang bisa disimpulkan dari pernyataan Ketua BPIP. Namun yang melegakan ketika kita mendengar jawaban daripada Kepala Kesatriat ya, Kepala Kesatriatan Presiden ya, menyatakan bahwa adik-adik putri yang muslim boleh mengenakan hijab sewaktu pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024 besok. Sebagaimana adik-adik putri sewaktu mendaftar latihan semua selalu menggunakan hijab. Ini sangat melegakan, menyenangkan. Akan tetapi, apakah ini akan dapat terlaksana sebagaimana bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh pernyataan Ketua BPEV? Dan nyatanya ketika acara pengukuhan tidak ada lagi satupun dari wanita muslimah yang terdiri dari 18 orang itu kalau nggak salah melepas hijabnya. Toh ada apa dengan istana kepresidenan sampai terjadi kecolongan? Tidak ada koordinasi, tata tertib, acara berpakaian, dan lain sebagainya. Tinggal mengambil keputusan masing-masing. Nah, kalau Bapak Rudi sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini tidak segera mengambil solusi dan berbicara antar intern sesama anggota kepresidenan dan Kepala BPEV ini, besok itu akan terjadi pro dan kontra. Anak-anak akan menjadi kalut ya, apa yang harus dilaksanakan ya, bisa jadi mengganggu konsentrasi pelaksanaan upacara. Nah, bagi kita umat Islam ini merupakan salah satu ujian, diuji kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa nablukum bisari biwairil fitnah. Kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Nah, apa yang diambil dari ujian yang kita hadapi setiap saat bertubi-tubi, itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat reaksi apa yang kita lakukan terhadap ujian yang ditimpakan. Tindakan apa yang dapat dilakukan umat Islam, umat muslim untuk mengantisipasi terjadinya gejolak, untuk mencegah terjadinya perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang melawan
perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihin. Zalika adna ayyurafna falah yu'zain. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad kepada istri-istri, anak-anakmu yang perempuan dan muslimah orang Islam yang perempuan untuk menggunakan hijab, baju kurung yang menutupi aurat. Nah, ini perintah wajib dilaksanakan ketika kita menjadi orang yang beriman. Kalau tidak, berarti kita sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi di negara kita yang katakanlah mayoritas Islam, dan pada saat acara nasional, acara kebangsaan, kita sudah dilindungi oleh negara. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertera di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Ya, kita mengakui Tuhan itu Esa, kita tentu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memeluk agama bebas menurut kepercayaan dan beribadah menurut agama yang kita anut, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Artinya ketika kita melaksanakan intimidasi, mencegah secara tidak langsung dengan berbagai dalih alasan, ya, namun intinya mencegah, itu tetap melanggar undang-undang. Kalau tidak ada pemaksaan, nanti kita lihat gejolak setelah akhir daripada 17 Agustus. Ya, anak-anak itu bisa dipanggil satu persatu. Ada apa? Kenapa mereka melepas jilbab? Itu sebagai salah satu contoh. Baik, sahabat seiman dimanapun kita berada, kita diuji. Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Reaksi apa yang kita keluarkan, yang kita lakukan terhadap gejolak yang bertentangan dengan syariat Islam. Ulamakah kita, kementerian kita, pejabatkah kita, presidenkah kita, wakil presidenkah kita, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang di dalam hati kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap satu reaksi saja misalnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengingatkan ketika kita mendengar sesuatu kezuliman, kemungkaran, kekejian, ketika kita melihat, ya, ketika kita mendapat tantangan, apa reaksi hati nurani kita? Apakah kita membiarkan saja lantak konola, biarlah saja itu urusan mereka, biarlah cuma sehari kok? Ini akan dimintai oleh Allah SWT pertanggungjawaban. Maka untuk itu, sahabat seiman, mari kita bahu-membahu agar ini tidak terjadi di kemudian hari. Semoga besok, ya, hari Sabtu 17 Agustus, kita lihat siapa yang menang. Bapak Rudika, kepala staf kepresidenan, atau kepala BPIV. Kita buktikan apa yang akan terjadi besok. Selagi ada kesempatan sebelum ini berjalan sampai besok, mari yang punya kompetensi, wewenang, baik di tingkat gubernur, kementerian, maupun staf kepresidenan, bersama-sama membahu-membahu agar tidak terjadi pelanggaran Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perintah Allah SWT di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.